quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, pero te quiero a ti. Setujukah Anda bila sehat itu adalah saat tubuh tidak memiliki penyakit? Atau benarkah sehat itu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial? Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan saja, istilah kerennya sehat secara holistik. Cara terbaik menerapkan aktivitas kesehatan dalam keseharian adalah dengan disiplin menjaga pola makan sehari-hari. Bukan hanya sekedar menjaga pola makan, tetapi lebih dari itu, memilih pola makan yang sehat. Nah, karena acuannya sehat, maka tujuan utamanya bukan pada penurunan berat badan, sembuh dari penyakit, awet muda, dan lainnya. Mau menurunkan berat badan agar langsing misalnya, apakah itu identik dengan sehat? Sayangnya tidak. Tidak sedikit mereka yang terobsesi menjalani program pengurangan berat badan, bukannya menjadi sehat, malah jatuh sakit. Beberapa bahkan sampai kehilangan nyawa. Ini jelas jauh dari konsep sehat. Sekedar ingin sembuh dari sakit pun belum bisa dikategorikan sebagai pola makan sehat. Banyak orang yang tidak memahami konsep sehat itu adalah kondisi di mana tubuh berjalan sesuai semestinya, setidaknya dalam jangka waktu tertentu. Banyak sekali orang mengira dirinya sehat, padahal kondisi tubuhnya menurun dan rusak di sana-sini. Ia mengira dirinya sehat hanya karena penyakit sedang tidak terdeteksi dalam kehidupannya. Terima kasih, Mas. Jika seseorang enggan mengenyahkan kebiasaan buruk mereka seperti merokok, makan seenaknya, minum kopi, minum teh, minum susu, apalagi minum alkohol, atau segudang kebiasaan hidup mereka yang membuat mereka ada di lingkup comfort zone, mereka akan segera kembali ke pola kebiasaan buruk yang selama ini membuat mereka jatuh sakit. Kembali ke pola makan sehat, bagaimana cara sistem cerna manusia bekerja? Sekali lagi, kita harus kembali ke fakta utama bahwa manusia, walau digolongkan sebagai pemakan segala atau omnivora, tapi terkait fungsi vital, pencernaan, gigi, organ, panjang organ, dan sistem cerna, sebenarnya lebih mirip sebagai pemakan tumbuhan atau herbivora. Berdasar fakta tersebut, seharusnya kita bisa lebih spesifik mengacu pada pola makan yang ideal bagi manusia. Seperti apa pola makan sehat dan ideal itu? Mari kita bahas food combining dalam Food Combining Itu Gampang bersama saya, Erik Lebang. Kembali bersama saya, Erik Lebang, dalam Food Combining Itu Gampang. Mari kita bahas, apa sih food combining? Food combining, pola makan ini disebut bukan karena posisinya yang terbaik di antara diet-diet lainnya, tapi karena saya sendiri adalah pelaku food combining yang sudah melakukannya sejak 20 tahun yang lalu. Secara populer, pola makan food combining adalah cara menjadi sehat dengan memilih pola makan yang relatif mudah dilakukan. Pelaku food combining identik dengan aturan sederhana yang sangat spesifik. 1. Sarapan eksklusif buah. 2. Memisahkan antara protein hewani serta karbohidrat. Pola makan food combining relatif mudah dilakukan sekali lagi karena 1. Food combining tidak mengenal aturan pembatasan porsi, hitungan kalori, dan lain sebagainya. 2. Makan bisa mengenyangkan. 3. Menu bisa dipilih yang enak sesuai dengan selera kita. Dengan kemudahan ini, pelaku food combining bisa mendapatkan kesehatan secara hakiki dan menjadi pola makan favorit untuk dijalani. Pemilahan protein hewani dan karbohidrat membuat pelaku food combining menjalani kodratnya sebagai manusia, yang secara naluriah akan berusaha memenuhi kebutuhan dengan mengkonsumsi banyak karbohidrat agar kenyang.
Pemilahan spesifik karbohidrat protein ala food combining secara alamiah menuntun pelakunya lebih banyak mengkonsumsi makanan yang sesuai kapasitas kerja sistem cerna. Tidak aneh bila belakangan banyak pelaku food combining yang berubah, kadang tanpa sadar, menjadi pelaku vegetarian, vegan yang dedikatif. Pelaku food combining yang baik juga lambat laun mengenyahkan banyak elemen negatif, makanan, minuman dari kehidupan mereka, tanpa merasa tersiksa. Ini contoh menu karbohidrat dalam food combining. Nasi, balado terong misalnya, perkedel, tahu dan tempe, lalapan segar, dan supaya makan lalapnya enak, dressing terbaik di Indonesia, sambal. Menu karbohidrat. Sedangkan ini menu protein hewani dalam food combining. Telur misalnya, ayam, dan kalaupun kita mengkonsumsinya menggunakan protein nabati, tampilan seperti perkedel ini harus dikesampingkan. Nah, dia bisa dimakan dengan sayuran seperti terong, dan terutama sayuran segar, lalapan, yang tentu saja lagi ditemani oleh dressing terbaik di dunia, sambal. Menu protein dan protein hewani dalam food combining. Apa sih yang menguntungkan dari melakukan food combining? Mari kita bahas esensi dari food combining dalam Food Combining Itu Gampang bersama saya, Erikar Lebang. Kembali bersama saya, Erikar Lebang dalam Food Combining Itu Gampang. Mari kita bahas esensi food combining. Ingat saja bagaimana cara tubuh manusia bekerja. Bila dipahami, kita bisa mengesampingkan asumsi yang membuat logika makan sehat menjadi rancu dan menyesatkan. Dari sini, kita juga bisa memilih pola makan sehat yang ideal. Sekali lagi, kita harus kembali ke fakta utama bahwa manusia, walau digolongkan pemakan segala atau omnivora, tapi fungsi vital terkait pencernaan sebenarnya lebih mirip sebagai pemakan tumbuhan atau herbivora. Jadi, makanlah seperti mereka. Kesehatan holistik mewakili tindakan kesehatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Kesehatan fisik dan mental dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari kita dalam merawatnya. Pola makan sehat sejati niscaya membawa kebugaran tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental spiritual. Misalnya, mereka yang rutin mengkonsumsi makanan yang tidak memberatkan beban cerna akan ada dalam kondisi yang terus-menerus prima, serta nyaman, lebih tenang dalam menjalani kehidupan, serta leluasa dalam beribadah. Ini manifestasi sehat secara fisikal, sehat secara mental, sehat secara spiritual, bukan? Demikian paparan tentang food combining sebagai bagian dari pola makan sehat holistik yang sejati. Semoga berguna bagi mereka yang ingin menjalani hidup sehat lewat apa yang dimakan sehari-hari. Terima kasih sudah mengikuti episode pola makan tentang food combining kali ini. Ikuti terus saya, Erikar Lebang, di Food Combining Itu Gampang dalam edukasi cara menjalani hidup sehat dengan cara mudah dan dengan biaya terjangkau. Sampai jumpa di episode lainnya. Ganti dit. Baik dari salah dalam edukasi cara menjalani hidup sehat. Demikian paparan Loh, udah.